Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kultum kali ini saya akan menyampaikan materi tentang media sosial. Berbicara tentang media sosial, sekarang ini kita sudah tidak asing lagi di telinga kita. Media sosial bukanlah hal yang baru bagi kita, karena hampir di seluruh Indonesia sudah memiliki yang namanya media sosial. Bahkan anak kecil pun, orang tua pasti mempunyai media sosial. Pemirsa yang dirahmati Allah, pemanfaatan media sosial sekarang ini bagaikan pisau yang bermata dua. Media sosial ibarat pisau yang tajam yang bisa menikam penggunanya. Tapi jangan salah, pisau juga sangat bermanfaat bagi manusia. Begitu pula halnya dengan media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain sebagainya. Media sosial sangat bermanfaat untuk bisnis, berdakwah, menyebarkan informasi positif, dan menjalin silaturahmi kita kepada keluarga, teman, kerabat kita. Apalagi pada saat sekarang ini dengan adanya virus corona atau COVID-19, pemerintah memperlakukan WFH dan belajar dari rumah untuk belajar, sehingga peranan media sosial sangat besar di sini. Menjadi media informasi dan komunikasi yang cepat untuk menyebarkan informasi. Namun kadang berita hoax yang tidak bertanggung jawab entah dari mana sumbernya, dan jangan sampai kita menjadi salah satu menjadi penyebar berita hoax tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum adanya media sosial seperti sekarang ini, orang pamer barang-barang pribadi miliknya, medianya adalah harus memperlihatkan secara langsung. Namun pada zaman sekarang ini orang sudah dipermudah untuk pamer dengan cara apa? Mereka akan mengupload foto, gambar, video untuk memamerkan barang-barang mewahnya. Bahkan banyak pengguna media sosial yang sengaja berfoto saat beribadah lalu diunggah. Tak hanya itu, tak jarang pula orang yang memajang di media sosial miliknya ketika ia sedang bersedekah. Nah, fenomena inilah yang marak terjadi ketika di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Bahkan mungkin sadar atau tidak, kita juga pernah melakukan hal itu. Keberadaan media sosial memang sering membuat banyak orang bebas untuk menampilkan status, cerita pribadi masing-masing tiap orang. Lantas, berdasarkan pandangan agama, bagaimana hukumnya jika seseorang pamer terhadap barang-barang pribadi dan ibadah atau yang lain sebagainya di media sosial? Pemirsa yang dirahmati Allah, riya adalah melakukan sesuatu amalan agar orang lain bisa melihatnya, kemudian memuji dirinya. Riya adalah amalan yang menghilangkan pahala sebuah ibadah kita. Maka jika di era modern ini dengan kemudahan teknologi, dengan media sosial banyak, orang beribadah lalu pamer dengan tujuannya agar diagungkan orang, agar dianggap hebat dan pintar, maka sesungguhnya pahala akan hilang. Wallahu a'lam bishawab. Namun kita sebagai pembaca dari status orang pun, dari teman kita juga, jangan sampai kita menjadi orang yang iri atau dengki. Marilah kita menjadi orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang dilakukan orang lain. Marilah kita menanamkan atau memberi rambu-rambu kepada diri kita sendiri yang kuat di benak kita, bahwa setiap postingan kita, setiap share kita di media sosial akan dihisab di hari akhir. Dan jauh dari sifat riya, dengki, karena Allah, malaikat yang ditugaskan untuk selalu mencatat setiap perbuatan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita kontrol jari kita agar tidak terlalu mudah memposting, berkomentar, dan men-share hal-hal yang negatif. Pasti pula yang kita posting tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Dari pembahasan materi kita yang singkat ini,
Mari kita simpulkan adab yang perlu kita jaga dalam bermedsos. Pertama adalah tidak asal menyebar berita sebelum diseleksi dan diklarifikasi kebenarannya. Kedua, bekali diri kita dengan keimanan dan ketakwaan sebelum mengakses atau memposting tulisan, gambar ataupun video. Ketiga, terhindar dari sifat ria atau iri atau dengki. Keempat, ekstra hati-hati menjaga tangan dan lisan dari segala sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Kelima, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat dari media sosial. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian kultum hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.